PT Bursa Komoditi Nusantara atau Commodity Future Exchange selaku penyelenggara bursa kripto melakukan harmonisasi pada pedagang aset fisik kripto. Bursa kripto membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap investasi aset kripto. Hal itu tercermin pada semakin ramainya transaksi kripto di Indonesia. Berikut wawancara kontan dengan Subani, Presiden Direktur PT Bursa Komoditi Nusantara atau Commodity Future Exchange beberapa waktu lalu. Selamat siang Pak Subani. Siang Mbak Yuli, baik, sehat. Pak, sebenarnya apa sih Pak latar belakang dari pembentukan bursa kripto di Indonesia ini? Perdagangan kripto itu sudah terjadi sebelum bursa ini lahir. Jadi memang salah satu tujuan kenapa ada bursa adalah bagaimana pemerintah cepat melihat apa yang perlu dilakukan dalam bentuk pengawasan yang tujuannya adalah mencoba mengamankan konsumen, nasabah, dan juga memberikan kenyamanan bagi para investor. Jadi dengan adanya bursa dan juga ekosistemnya, adanya clearing dan depository memberikan suatu kepastian hukum dan juga bisa dapat memberikan regulasi yang baik bagi para pedagangnya. Berarti ini tujuannya juga pelindungan investor ya Pak? Pasti, pasti. Nah kan kalau di bursa sendiri, maksudnya bursa di Indonesia sendiri kan ada banyak nih Pak, ada bursa efek, terus ada bursa benjamur juga, terus ada yang baru bursa CPO, bursa karbon. Bursa Apa karbon. yang membedakan bursa kripto dengan bursa-bursa lainnya itu? Sebetulnya sih fungsinya sih mirip-mirip ya. Tapi yang sangat membedakan itu adalah bentuk komoditinya. Nah, kripto ini memang khusus seluruh yang berhubungan dengan kripto, aset kripto. Kalau kita mau lihat juga bentuk dari risikonya juga mungkin ada yang lebih volatile, ada yang lebih stabil pergerakan marketnya. Dan kalau kita bandingkan dengan bursa efek atau saham, kami kan bursa kripto itu di bawah Bapepti sebagai regulator kami. Kalau seperti bursa efek kan di bawah OJK. Jadi memang ada beberapa perbedaan-perbedaan, tapi sebetulnya intinya bursa ini hadir untuk memberikan suatu sarana perdagangan, teknologi, sistem, dan juga ada fungsi pengawasan. Kalau secara mekanisme itu ada perbedaan nggak sih Pak? Transaksi, maksudnya saya menjadi investor kripto, apakah dari bursa ini itu mekanismenya jadi berubah? Kripto itu baru yang diperdagangkan adalah spot ya, aset fisik kriptonya. Perdagangan itu terjadi pada masing-masing pedagang, jadi bukan di bursanya. Bursa hanya mengawasi dan menerima seluruh transaksi, data transaksi yang terjadi. Kalau bursa efek, bursa saham itu tradingnya terjadi di bursa. Sehingga kalau misalkan kita melihat fungsi dari bursa kripto saat ini baru pengawasan. Kalau peran CFX sendiri di bursa kripto ini seperti apa Pak? Kami ini PT Bursa Komoditi Nusantara, tapi kami memakai sebutan CFX, brandingnya lah. Sebetulnya kami mengharapkan mungkin lebih tepatnya pada ekosistem kripto di Indonesia ya. Dengan hadirnya CFX, kalau kita bicara SRO ya, Self Regulatory Organization, itu ada 3 bursa di kripto ya, di kripto Indonesia ada bursa, ada clearing, dan ada depository. 3 lembaga yang SRO ini berfungsi untuk mengawasi seluruh perdagangan kripto yang ada di Indonesia. Fungsinya bagaimana agar mereka bisa berjalan atau berdagang sesuai regulasi yang sudah ditetapkan, harus comply dengan aturan regulator, baik itu Bapepti atau aturan dari SRO. Selanjutnya juga mereka harus melakukan apa yang sudah dipesankan sama mereka. Nah, fungsi SRO ini memastikan mereka comply dengan itu. Salah satunya adalah ketika mereka menerima nasabah, itu harus ada prosedurnya. Mereka harus melakukan KYC, know your customer, mengecek backgroundnya segala macam, sehingga transaksi yang terjadi itu cukup transparan, fundnya juga jelas segala macam. Jadi kami dapat memberikan rasa kenyamanan juga bagi para investor juga dengan ada aturan-aturan regulasi yang jelas dan semua yang diperbolehkan dalam
dalam hal ini misalkan menjadi pedagang adalah yang semua yang sudah mendaftar menjadi anggota bursa. Kalau mau jadi pedagang kripto itu istilahnya Pak, Iya. itu berarti regulasinya harus izin ke bursa kripto dulu atau ke Bapepti dulu? Semua yang ingin menjadi pedagang kripto harus mendaftar menjadi anggota bursa dulu. Nah, ini ada prosedurnya, ada prosesnya. Kita akan melakukan verifikasi dokumen, kita akan melakukan fit and proper test untuk personel-personel yang menjalankan usaha ini. Cek sarana dan prasarana, kantornya di mana, sistem apa yang dipakai. Setelah ini semua checklist sudah oke, baru kita kasih keanggotaan bursa. Dari situ mereka bisa melanjutkan ke Bapepti untuk mendapatkan izin sebagai pedagang. Betul. Kalau untuk jam perdagangan tuh ada berbeda nggak sih dengan bursa lainnya gitu? Kripto itu lebih bersifat ngikutin pasar global. Jadi bisa dibilang 24 jam. Tantangan kita yang paling dekat adalah bagaimana seluruh CPFK ini atau pedagang, calon pedagang fisik aset kripto ini sudah terkoneksi secara sistem dengan bursa. Sehingga dengan sudah terkoneksinya, kami bursa bisa mengawasi dan menerima data secara real time. Sekarang lagi proses, sudah ada beberapa yang terkoneksi, tapi memang kita memastikan seluruh pedagang dapat memenuhi standar sistem yang kita persyaratkan. Nah, mudah-mudahan sih dalam tahun ini juga semuanya sudah terkoneksi sehingga data real time itu sudah ada. Untuk sekarang ini sebetulnya seluruh pedagang secara data sudah setiap hari sudah bisa kita pantau, namun tidak semuanya real time. Bila yang sistemnya belum terkoneksi, itu kita wajibkan untuk melakukan pelaporan upload data secara berkala. Dalam satu hari itu ada berapa kali gitu. Berapa anggota bursa kripto ini? Total CPFK yang sudah bergabung sama kami CFX itu 27. Jadi waktu kami launching pertama kali di bulan Agustus itu 24. Lalu dengan waktunya berjalan sekarang sudah tambah 3 menjadi 27. Ini sudah seluruh para pedagang yang sudah ada di seluruh CPFK ya, yang sudah ada mendapatkan izin dari Bapepti. Tapi kan mungkin ada pedagang-pedagang kripto lainnya yang masih nakal kan Pak, maksudnya belum jadi anggota bursa. Gimana sih cara bursa kripto sendiri, Bapak sendiri, CFX sendiri untuk merangkul mereka menjadi bagian dari bursa kripto? Pada intinya sih sebetulnya ini sudah diatur di peraturan bahwa seluruh pedagang yang ingin beroperasi di Indonesia harus mendaftar menjadi anggota bursa. Ini wajib hukumnya. Memang mungkin ada beberapa pedagang yang mungkin belum mendapatkan izin secara resmi atau belum mendaftarkan bursa. Yang kami harapkan adalah segera lakukan pendaftaran karena itu untuk keberlangsungannya mereka. Tentunya bila tidak comply dengan aturan di Indonesia, pastinya kan ada konsekuensinya. Kalau ke dampaknya sendiri ke investor, Oke. keuntungannya apa sih buat investor? Kalau investor tentu memberikan kejelasan dalam mereka berusaha ya. Adanya kepastian hukum, adanya regulasi-regulasi yang mengatur dari semua para pedagang ini. Nah, investor atau nasabah melakukan pembukaan rekening kepada para pedagang yang menjadi anggota bursa ini merupakan yang memang berizin resmi. Itu pasti memberikan keamanan dan kenyamanan, itu satu. Yang kedua, bursa dengan senang hati untuk membuka informasi setransparan mungkin. Jadi para investor dapat datang ke CFX atau bertanya apapun mengenai seputar kripto di Indonesia atau menanyakan apakah pedagang ini memang terdaftar atau tidak. Kami dengan senang hati akan memberikan informasi itu. Kita pun juga bersama-sama dengan pemerintah dalam hal ini Bapepti akan sering melakukan edukasi dan literasi keliling seluruh Indonesia. Yang kita fokuskan adalah juga generasi muda karena memang ini market yang cukup besar untuk di dunia kripto ini. Kita terus melakukan edukasi ini karena penting, itu perlu diketahui. Kan bursa kripto kan juga baru nih Pak, terus harapan Bapak sendiri nih untuk bursa kripto dalam 1 tahun ke depan apa sih Pak? Pasar kripto Indonesia itu sangat berkaitan erat dengan pasar global. Kami berharap pasar kripto baik global maupun Indonesia itu membaik di tahun depannya. Lalu semakin banyaknya minat
para investor maupun para pedagang yang ingin mengajukan izinnya sebagai pedagang itu kami harapkan semakin bertambah supaya industri kripto ini di Indonesia ini semakin besar. Tugas kami adalah bagaimana menjamin mereka dapat melakukan perdagangan ini dengan baik dan benar dan mengawasi mereka agar semuanya comply dengan aturan-aturan yang berlaku. Mudah-mudahan sih ekosistem kripto Indonesia akan semakin baik ya ke depannya.